Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari Sini Gak Apa-apa Production sedang ingin mewawancarai. Ini sebenarnya teman saya sih. Teman saya satu komunitas FLP ya. Forum Lingkar Pena. Masih ikut nggak? Masih. Aku jarang. Dia ini kecil-kecil keren sih sebenarnya. Aku tahu info dia itu pas waktu lihat Instagram Pemkap. Dan sama Pemkap set, kok ada namanya Zulfa. Perwakilan Blitar di YON apa namanya? YON Istanbul Youth Summit 2020. Nah, ya itulah pokoknya. Itulah. Sehingga yang aku tahu dia ini kecil-kecil, cuman dia sudah sampai ke Istanbul. Kamu pernah Istanbul? Yang ada kubah ini kan Sama kubah ya. yang bapaknya Ben Masalah kan. Jadi yang intinya yang kenapa aku ngundang dan mau mengundang untuk wawancara dia adalah dia ini kecil-kecil, dia udah bisa mewakili Blitar. Dan saya ingin sekali untuk memfokuskan potensi-potensi yang ada di Blitar, khususnya ada pemuda-pemudi. Mungkin bisa dikenalkan, silahkan. Ya, saya Zulfa Mariana. Tepatnya tempat tinggalnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Sekan, Kabupaten Blitar. Nah, baru-baru ini saya baru melaksanakan Istanbul Summit 2020 yang dilaksanakan di Istanbul, Turki pada tanggal 27 sampai 30 Januari 2020 ini. Nah, di sana itu rasanya kayak nggak nyangka gitu, karena waktu kesana pun saya beli tiket itu Hamin 4. Iya, Hamin 4 kegiatan. Enggak ngepet dulu. Ya, karena itu waktu persiapan sebenarnya udah mulai dari Oktober kan, sudah sebar proposal baik offline maupun online, tapi nggak ada yang ACC. Itu Dan proposal untuk apa? proposal untuk pengajuan dana, karena kan sebenarnya saya masuk di calon fully funded, tapi tahap wawancara terakhir saya gagal. Jadi dari 700 sampai ke 70-an orang dan hanya diambil 8 untuk fully funded. Nah, di situ saya tidak karena itu kesempatan langka, jadi saya ambil saja walaupun self funded. Jadi mengajukan di kampus juga di IAIN Tulungagung. Kau kuliah di sana? Iya, saya kuliah di Tulungagung. Nah, di sana Gak ngira ya bisa sampai Istanbul ya. Nah, itulah kenapa saya sangat termotivasi dan sangat ingin sekali mau wawancara itu. Ya intinya dia ini hebat. Ya semoga bisa dengan vlog ini kita bisa memberikan motivasi lah kepada yang lain. Iya, yang lain ya. Blitar ya sudah cuma gini-gini, Blitar kan ya mampu sebenarnya. Iya. Banyak yang bisa sampai Istanbul gini. Gimana caranya itu? Itu awalnya tahu info itu gimana? dari Instagram, karena saya itu setiap ada event itu orangnya suka keponya di Instagram. Pertama kali punya HP pun itu bukan gara-gara ingin tampil di media, tapi itu kepaksa karena di SMA saya punyanya telepon Nokia yang jadul, dan itu punya teman-teman punya WA dan saya harus beli HP, dan itu saya niatkan untuk bisa bermanfaat HP-nya. Dan oleh karena itu saya bikin Instagram, sering lomba ya, semuanya dari Instagram itu. Yang saya tahu sampai ini sering ngupload event sih emang biasanya yang event template-nya itu loh. Iya. Foto terus template-nya apa, relawan kayak gitu. Itu memang hobi atau gimana sih itu? Nah, kok sering-sering bikin? Saya ngipuin Instagramnya, nanti tak kasih tahu Instagramnya. iya, karena saya tuh ingin banyak orang punya potensi dimanapun. Jadi nggak cuma di kerelawanan, organisasi, di kuliah, tapi punya bakat tapi juga diasah gitu. Nggak cuma dipendem sendiri, nggak disalurkan ke orang-orang yang lain, dan mereka itu seharusnya punya kumpulan yang bikin motivasi dirinya sendiri gitu, biar kegiatan dia itu lebih dan improve lah, lebih bagus lagi gitu, nggak diem-diem aja.
Kembali lagi ke apa namanya Istanbul Iya, tadi ya? Istanbul. Oh iya, ketinggalan. Istanbul tadi ya. Iya. Yang ada kebab-kebabnya itu. Iya, ada kebab. Terus Ada yang nggak gemuk makan kebab. Oh. suka dukanya di sana tuh apa aja suka dukanya di sana itu? Sukanya karena pertama kali ke sana dan di sana itu cuacanya dingin banget. Saya nggak tahu kalau di sana Salju atau belum salju sih, masih sampai 3 derajat di sana, 3 derajat sampai itu. Di sana nuansa Islamnya itu juga kerasa, tapi mereka pun juga itu dari pemerintahannya anjing pun itu dipelihara. Jadi anjing-anjing di sana itu ada apa di telinganya itu dinomori, jadi kayak dipelihara dari pemerintahan sendiri. Jadi nggak ada namanya hewan yang Hewan liar terlantar, gitu, ya. nggak ada. Jadi kayak udah berteman. Nomornya gitu ya. Ada nomornya. Itu ada surat-suratnya nggak nih motornya? Nggak tahu. Surat-surat. surat STNK BPKB. Ada nomor-nomornya gitu loh ya. Hewan itu. Dan di sana itu kan negara yang ada di 2 benua yang dihubungkan oleh Selat Bosporus. Jadi waktu pertama kali ke sana itu beneran nggak ya? Ini mimpi apa cuma apa gitu? Kayak nggak nyangka banget bisa ke sana itu. Ya syukur alhamdulillah bisa ke sana karena itu udah pasrah banget awalnya, dan di sana disambut sama panitia juga, dijemput sama panitia, sama lihat samping kanan kiri ada gurun tapi di luarnya dingin. Itu iya, dari keluar dari bandara Istanbul itu Turki ada apa gurun sih? Apa gurun ya? Kayak bukit gitu loh. Nggak tahu sih itu namanya itulah. apa. Ya itulah. Kayak itulah. Tanya-tanya, Turki ada gurun nggak? Lalu dia nggak tahu mereka kita. Itu seperti bukit tapi nggak ada itu, nggak ada pohonnya. Lembah gitu ya? Lembah. Kalau lembah kan kayak lebih gitu kan. Lebih cekung, kan? Tapi kalau bukit kan emang perbukitan tapi panjang banget dari keluar Istanbul sampai hampir ke wilayah kota. Sebenarnya acara itu ngapain sih? Ngapain bandara? Tentang kalau yang saya tahu kalau salah sebenarnya. Ini acara tentang edukasi kepemimpinan. Itu bener nggak sih? Kalau lebih Tentang- tepatnya itu kan apa? Pemuda, bukan sih, pemuda, potensi pemuda di pemerintahan maupun di non pemerintahan. Jadi persiapan kepemimpinan pemuda Indonesia generasi di 2045 nanti, baik di pemerintahan maupun di non pemerintahan. Pesertanya itu dari negara lain atau hanya Indonesia? Nah, pesertanya itu dari Indonesia semua, tapi bukan hanya mahasiswa yang kuliah di Indonesia, tapi juga ada yang di Malaysia, ada yang di India, ada di Maroko, kayak Tapi gitu. Indonesia semua. Iya, Indonesia semua. Dosen pun juga ada. Jadi nggak cuma mahasiswa semua. Untuk Blitarnya sendiri ada berapa perwakilan? Blitar Yang dari Indonesia. emang Blitar saya tahu tuh cuma saya ada sama rekan saya, tapi yang rekan saya itu di kota, kalau saya di Kabupaten Blitar. Berarti 2 dari Blitar mengirimkan 2 gitu berarti ya. Iya, kalau dia kan delegasi dari Unida Gontor, kalau saya kan dari Yayan Iya, Tulungagung. itu. Apa yang didapat selama 10 hari kan di sana ya? Iya, 10 hari 10 di sana itu apa sih yang didapat dari pertama datang sampai see you, bye bye ke balik ke Indonesia? Di sana awalnya itu ada gala dinner. Nah, di gala dinner itu speakernya itu dari apa kayak Kemendikbud di Turki. Nah, beliaunya menjelaskan tentang pendidikan di sana di masa pemerintahannya, dan di sana sangat maju di masa pemerintahannya itu sendiri. Itu dalam bahasa Inggris, jadi cuma poin-poinnya aja lah yang saya Jadi dapatkan. harus bisa bahasa Inggris. Berarti nggak ada yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya ada tapi sedikit aja. Mus, nggak bisa bahasa Inggris kan? Mulai mas. Aku orang Jawa ya.
Gitu ya. Iya. Itu untuk yang malam pertama. Untuk yang malam kedua itu ada diskusi simposium yang speakernya dari itu ada Analisa Widyaningrum kayak speakernya. Terus ada Pak Yanuar Nugroho sama ada Pak Niam Soleh. Nah, Pak Niam Soleh itu Deputi Kemenpora dan Pak Yanuar Nugroho itu mantan staf eksekutif Pak Presiden Jokowi tahun 2015 sampai 2016. Kalau Bu Analisa Widyaningrum itu bisa dianggap psikolog dan baru-baru ini emang udah booming sih beliau terkait motivasi yang spektakuler ya gitu. Gimana sih itu caranya Untuk bisa ikut ya? di next. Ini pertama apa, ada berikutnya lagi? Ini masih pertama. Sebenarnya dulu udah pernah nyoba di SMA, tapi beda. Namanya AYIMUN, Asia Youth International Model United Nation. Itu di mana? Asia Youth International Model United Nation. Itu di mana? Itu tahun 2018 di Thailand. Kalah mana, Mas? Kemana gimana, Mas? Udah 2 kali kamu? Belum, soalnya waktu itu terkendala di dana juga. Itu Berarti untuk pemerintahan. Sebenarnya kalau ini kan bisa dibantu. kita gitu. Karena ini kan juga mewakili Indonesia sebenarnya. Lebih spesifiknya lebih mewakili juga untuk militernya sendiri kayak gitu kan sebenarnya. Mau dibantu. Kalau untuk apa ya? Yang Istanbul Youth Summit sendiri ini udah dibantu sama Pemkab Blitar. Sudah dibantu. Iya. Terima kasih. Silakan terima kasih. Terima kasih Bapak. Waduh. Terima kasih banyak. Ya emang itu infonya ACC waktu di Bandara Istanbul. Jadi baru sampai di Istanbul lihat WA, Mbak itu udah di ACC apa proposalnya di ACC dan nanti bisa lah kita komunikasi. Aku dalam hati udah sampai sini emang mau ke Blitar lagi gitu. Masa mau balik lagi ke Indonesia. Nah itu aku labi-labi ibunya dan akhirnya bisa cair walaupun aku di Istanbul kayak gitu. Sip. Terima kasih kakak. Sun. Itu tahun depan ada lagi nggak? Atau setiap tahun ada? Sebenarnya setiap tahun ada, tapi di beda negara. Itu kalau sudah pernah ikut, apa boleh ikut lagi? Boleh. Cuman ya harus melalui tahap seleksi. Harus ada tahap seleksi atau gimana itu? Kurang tahu kalau itu, tapi biasanya kalau yang udah alumni itu bisa lebih mudah untuk ikut di tahap selanjutnya. Acara-acara gini itu ada harus aku mahasiswa atau apa, terus seleksinya gimana gitu? Oh, kalau itu sebenarnya ada rentan untuk usianya sendiri. Umurku piro ya? Orang tua. Mana bisa ikut ya? Gimana? Nah, dari pertama itu ngisi form dulu. Isi formulir. Ngisi formulir di online. Nah itu nanti biasanya ditanyakan pengalamannya apa di organisasi, komunitas apa gitu juga harus punya talenta apa. Terus kedepannya punya proyek apa untuk Indonesia di 2045 kayak gitu. Itu juga ditanyakan ke sampean berarti? Iya itu ditanyakan waktu kita wawancara. Yang tahap fully fundednya itu melewati Skype kan, soalnya panitianya juga mahasiswa luar negeri juga ada beberapa di sana. Project yang 2045 itu yang mana Pak? Project apa yang bakal Anda lakukan untuk 2045? Kalau kemarin itu namanya The Power of kepepet. Power. The Power Youth for Indonesia. Jadi kayak kekuatan pemuda untuk Indonesia. Itu kemarin diusung oleh 4 perempuan. Ya, Ya, karena sebenarnya itu ada
satu tim ada 10, namun yang berangkat hanya 4, dan yang 4 itu mempresentasikan proyek kami. Nah di situ karena temanya collaboration in diversity, keberagaman menjadi satu kan. Nah itu ada pendidikan, ekonomi, sama lingkungan. Jadi dari 4 orang ini memiliki background yang berbeda. Kalau saya kan di literasi digital, untuk teman saya satu yang dari Jawa Tengah, itu dia lebih ke ekonomi, bisnis, karena dia punya butik walaupun masih online seperti itu. Dan yang satunya dia basicnya di pendidikan, kayak lebih suka di volunteer kayak gitu. Terus yang satunya itu di lingkungan. Jadi dari sub 4 itu kami nanti akan bekerja sama walaupun dari asal yang berbeda, tapi itu nanti akan dilaksanakan bisa di Blitar, karena dalam waktu dekat ini saya akan mengagendakan di Blitar seperti kayak butik, nanti ada kegiatan lah untuk sini sendiri kayak gitu. Jadi kita bukan untuk mengagendakan sistem mungkin, tapi tak terlaksana. Nah, semudah mungkin modelnya, tapi bisa terlaksana, itu tujuan kami pada proyek tersebut. Kita harus sering komunikasi terus gitu ya. Walaupun online, tapi kita lebih melakukan pendekatan masing-masing kayak gitu. Oke, terus untuk langkah selanjutnya untuk kegiatan ini apa? Nah, untuk langkah selanjutnya, karena saya head dari timnya tersebut. Ketua. Iya. Ketua. Gimana? Nah, jadi ingin tahu ini, karena headnya itu, maka tetap saya koordinasi dari mulai masih di Istanbul sampai ke Indonesia, jangan sampai lepas karena jarak kita itu jauh, dan itu saya kondisikan. Bagaimana follow up selanjutnya, apakah kalian diam saja? Ternyata enggak. Dan sudah saya tanyakan kemarin untuk beberapa teman saya itu yang ada 4 anak termasuk saya, itu mereka ada rasa ingin tahu untuk ke Blitar. Nggak tahu karena apa, mungkin karena saya terus follow up, ayo Blitar kayak gini. Nah mereka pengen tahu Blitar itu seperti apa sih. Nah untuk rencana saya sendiri itu nanti mengadakan pelatihan. Nah pelatihan itu bisa disasarkan ke pemuda maupun ke ibu-ibu kayak gitu. Ibu-ibu maupun pemuda, nanti tergantunglah lokasi yang dilihat itu nanti banyak siapanya. Nah itu nanti di situ biar potensi yang mereka punya itu berkembang, walaupun mereka belum tahu passion saya di mana sih. Nah kalau ada orang yang mendobrak, pasti dia akan keluar nyalinya, aku punya ini. Mereka aja bisa keluar negeri dengan passionnya masing-masing, masa aku nggak bisa kayak gitu. Jadi lebih kayak itu pelatihan harus gitu dinyalakan. Sumbunya harus ada. Kalau nggak ada itu Blitar dingin banget, anyep kayak gitu. Nah itu loh, Blitar itu punya banyak potensi sebenarnya, mulai dari alamnya. Ya kita sudah pasti tahu lah alamnya seperti apa. Pantainya, atau kalau biasanya lihat YouTube-nya Anggersu, bisa dilihat itu bagaimana potensi alamnya Blitar tuh gini banget. Mungkin next time saya mau ngomong sama Anggersu, saya mau ngobrol-ngobrol juga sama Anggersu. Mas, pulang mas. Blitar lagi ya. Blitar lagi. Jadi emang Blitar ini nggak cuman kota yang didiami, tinggal di sana selesai gitu, sebenarnya enggak sih. Banyak potensinya, alamnya, SDM-nya sebenarnya, budayanya, seninya banyak ya, seni juga. Itulah kenapa kita bikin lokal inspirasi ini seperti ini. Inspirasi dari warga-warga lokal sebenarnya ya nggak cuma itu aja, banyak sekali inspirasinya. Ya semoga dengan ini bisa membuka mindset orang-orang kalau Blitar ini nggak cuma kota yang diem-diem aja. Saya malah pernah ini
saya bikin buku bareng sama FLB. Saya pernah ngomong sama teman-teman, aku pengen kalian buat kalimat tentang Blitar singkat aja. Blitar itu apa? Dan banyak yang ngomong. Sing bikin saya lucu itu Blitar kota pensiun. Ya, pasti itu. Jadi kota sejarah gitu ya. Intinya berarti Blitar ini nggak punya produksi apa-apa. Padahal kalau kita kulik lagi Blitar itu Bener tuh. nggak kalah Punya sama kota banyak. lain. Nggak kalah sama kota lain. Cuman sedikit sih orang yang bisa, yang mau jadi mau mengulik biar dilihat banyak orang. Inilah local inspiration, ingin sekali mengulik lagi biar banyak orang tahu dan kota-kota lain pun tahu kalau Blitar ini jempol. Pokoknya ini Ngeten. Setelah event ini ya, Istanbul ini mau ikut acara apa lagi? Mau ikut event apa lagi? Kalau ini lebih fokus ke beberapa komunitas yang saya ikuti. Jadi untuk event kedepannya lagi mungkin masih ditata dan menabung dulu lagi. Lebih fokus ke komunitas yang sudah beberapa banyak mendukung kemampuan saya untuk lebih berkembang. Seperti aktivis peneleh, itu di situ dia backgroundnya Cokro Aminoto dan di situ ditanamkan tentang intelektual dan kita lebih mengenal siapa sih sosok tokoh bangsa yang sudah kayak anak-anak sekarang nggak kenal kan kata-kata yang ada apa dari Cokro Aminoto itu bicaralah seperti orator, menulis layaknya wartawan kayak gitu. Jadi menulis ya, apa? Menulisnya kayak udah gitu pokoknya. Ada kita punya banyak puisi ya di Blitar ya. Itu loh. Melo. Sikat. Terus ada juga itu yang komunitas di Jawa Timur juga bagus, namanya Madrasah Relawan. Di situ kita kegiatannya tanggap bencana. Di situ juga ada kegiatan seperti semarak sedekah makan rakyat. Sebenarnya itu bisa dilaksanakan di beberapa wilayah, tapi karena mungkin tingkat kerelawanannya baik di Jawa Timur maupun di Blitar emang kurang, jadi haruslah diurupkan tuh apa ya, dinyalakan lagi. Relawan TIK Kabupaten Blitar itu juga dulunya banyak, tapi kayak meretel gitu. Kadang membara saat awal. Iya, Nanti next time-nya hilang. Iya, jadi kayak apa ya? Sifat kerelawanan itu harus ditumbuhkan lagi lah. Emang nggak ada apa ya kayak profit uang nyata itu nggak ada, tapi kan kemampuan jaringan networking itu bisa bertambah dan secara nggak langsung itu nanti dukungan bisa banyak walaupun tanpa uang banyak awalnya. itu ya relawan A, B, C, ada yang TIK, ada yang lingkungan, ada yang suka bagi-bagi nasi, tapi Cuman ya kadang problemnya hanya di awal. Iya. Nanti proyek berikutnya berkurang. Iya, hilang tak bernyawa. dan hilang. Biasanya kalau di rumah sibuknya ngapain? Jarang di rumah. Jarang di rumah. Malah jarang Malah jarang di rumah. Ya? Seringnya di mana? Seringnya di kampus, kadang keluar kota karena kegiatannya itu di luar kota. Ada yang Madrasah Relawan itu pusatnya di Surabaya. Dan kalau itu kegiatan setiap minggu, setiap bulan. itu sebenarnya setiap bulan harus ada, tapi karena kemarin itu ada kayak reorganisasi dan saya jadi koor Jatim dan itu Koor Jatim. Jatim ya madrasah. Iya. Keren. Nah. Blitar ya? Blitar. Iya. Blitar lagi. Koordinator Jatim. Nah, itu kayak membangun semangatnya lagi. Memang sih banyak orang yang lebih tua, tapi kalau mereka cuma diem aja, nggak bakal ada pergerakan.
baik itu organisasi maupun komunitas dimanapun. Jadi ada beberapa kegiatan saya itu kayak udah redup, kayak di SMA dulu juga mulai redup terus bangkit lagi. Jadi kayak membangun kembali itu lebih susah lah. Kadang orang bilang, oh itu cuma nunggangi saja di komunitas ini biar wow. Padahal nggak tahu untuk membangkitkannya lagi itu gimana kayak gitu. Biasa Indonesia ya. Iya kayak gitu. Iya, Indonesia. Jadi kegiatannya selain kerelawanan, organisasi, juga menulis. Soalnya di kampus pun saya juga ikut Nulis. kegiatan Senang tulis. Ya, suka nulis. Punya buku belum? Antologi. Antologi. Antologi tapi itu sama kayak penulis terpilih dari beberapa teman-teman yang lain. Soalnya itu puisinya kan seleksi nasional, jadi puisi yang terpilih itu. Puisi yang terpilih. Buku-buku puisi gitu. Iya, buku puisi. Lebih. Puitis. Wih, Kecil-kecil puitis ya ini. Tapi juga suka esai. Saya juga. saya juga. Iya. Banyak banget sih. Jadi walaupun ya sering kegiatan di luar, jangan sampai melupakan akademik. Akademik pun juga harus bagus. Di kampus harus juga aktif, di kelas pun Jurusan juga apa? aktif. Psikologi Islam. Psikologi Islam. Iya, Iya. tolong aku. Tinggalnya Blitar. Iya. Masih semester 2. Semester 2. Iya. Semester 2. Gue lagi kan. Oke, untuk pesan untuk pemuda Blitar apa? Pesan ya. Pesan. Yang paling pertama, jangan takut dengan pemuda lain. Mental itu harus tinggi. Nggak masalah dari desa pelosok manapun, tapi percayalah kalau kamu punya potensi kayak gitu. Dan yang kedua, jangan remehin kegiatan di luar kampus ataupun sekolah. Itu bisa jadi ajang buat ngembangin skill kamu yang ada di sekolah juga. Dan yang ketiga, organisasi, kampus, sama kegiatan rumah tetap seimbang. Jangan sampai pincang salah satu, nanti nggak ada manfaatnya kayak gitu. Udah, Ya udah. keren sih. Apa Mus? Bali. Oh ya, satu lagi yang paling penting itu ridho orang tua di setiap kegiatan. Maaf padamu. Kayak gitu. Jawab cepat ya. Iya. Satu kata untuk Blitar. Jos. Oke, jadi itulah obrolan nyeleneh kita ya. Iya. Cuma dan semoga bisa menginspirasi semuanya. Yang saya tangkap dari pembelajaran ini adalah pesannya nanti kita sebagai warga Blitar khususnya harus pede lah dengan latar belakang kita seperti apa, mau tinggal kita di mana, itu kita harus tetap pede. Potensi apa yang kita punya terus kita kembangkan lagi seperti itu. Dan satu lagi, sosial media itu share your moment, bukan share your face. You know. Jadi seperti tadi awalnya dia bisa kenapa sampai ke Istanbul, ternyata dia browsing ya. Iya. Nyari-nyari informasi di Instagram gitu. Jangan cuman main aplikasi yang gini-gini Oh, terus upload di Instagram. Seenggaknya Gini. sosial mediamu gunakan dengan bermanfaat seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Mus? Ya, jadi anak muda yang penting jangan habisin waktu sama gadget. Sering-seringin kegiatan. Ini Mbaknya. Kegiatan nyata. Nyata. Itu lebih keren. Lebih keren. Kalau kita cuma kegiatan sosial media, share your face, Share your face. but kita nggak punya momen. Jadi kita ya anak-anak yang sukanya ya nyampah aja di momen-momennya teman kita. Itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bisa menginspirasi dari project kita local inspiration, dan sampai jumpa next time, bisa wawancara dengan pemuda-pemudi Blitar yang lebih keren lagi, Keren lagi ya. yang
berprestasi lagi, dan untuk Mbak Zulfanya terus berprestasi, Iya. terus Semakin mengembangkan ya. Blitar, terus Siap. mengenalkan Blitar di luar. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.